Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menceritakan tentang ritual sesat menghidupkan mayat. Silahkan disimak ceritanya. Di sebuah desa tua yang jauh dari keramaian, tersembunyi sebuah pemakaman kuno yang sudah lama tidak dijamah manusia. Warga sekitar percaya tempat itu dihuni roh-roh penasaran yang belum sepenuhnya pergi. Namun pada suatu malam tanpa bintang, terdengar suara langkah kaki memasuki area tersebut. Bukan langkah biasa, melainkan langkah yang disertai bisikan lirih tak dikenal asalnya. Rumornya, sekelompok orang mempraktikkan ajaran sesat yang telah lama dilarang. Mereka mencari cara untuk memanggil kembali roh seseorang yang meninggal tidak wajar. Di tengah kabut itu, angin membawa aroma kemenyan bercampur bau tanah basah. Pohon-pohon besar di sekitar makam berayun pelan seperti menyambut kedatangan mereka. Bayangan-bayangan hitam tampak melintas cepat di antara nisan-nisan tua. Malam itu, pemakaman kuno seperti bernafas kembali. Di tengah area pemakaman, terdapat sebuah lingkaran batu berukir simbol-simbol asing. Simbol itu diyakini sebagai tulisan kuno yang tidak pernah tercatat dalam sejarah. Kelompok itu menyalakan lampu minyak kecil sebagai penerangan satu-satunya. Cahayanya bergetar setiap hembusan angin malam, memantulkan bayangan aneh di sekitar mereka. Seseorang membawa sebuah peti kayu kecil yang tampak sangat tua. Peti itu dibuka dengan perlahan, memperlihatkan segenggam tanah dari makam seseorang yang baru saja dikubur. Tanah tersebut menjadi bagian utama dari ritual yang akan dilakukan malam itu. Tangan mereka gemetar, bukan karena takut, melainkan antusiasme yang salah arah. Mereka yakin ritual ini dapat menghidupkan kembali seseorang yang telah pergi, entah karena rindu, dendam, atau hal lain yang tidak dapat dimengerti. Beberapa dari mereka mulai menaburkan bunga-bunga kering ke tanah di sekitar lingkaran batu. Aroma wangi bercampur busuk membentuk nuansa ganjil yang sulit dijelaskan. Lalu mereka meletakkan kain kafan kusam di tengah lingkaran itu. Bukan mayat utuh, hanya balutan kain kosong yang akan dipanggil rohnya. Pemimpin ritual memulai lantunan mantra dengan suara rendah dan serak-serak. Bahasa yang digunakan bukanlah bahasa Jawa, namun terdengar sangat tua. Semakin lama mantra diucapkan, semakin keras angin berhembus dari arah makan. Lampu minyak mereka bergetar hebat, seolah menolak apa yang sedang dilakukan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berhenti ataupun ragu. Mereka percaya ritual ini akan mengubah segalanya. Ketika mantra memasuki bait tertentu, tanah di sekitar lingkaran mulai bergerak perlahan-lahan. Seperti ada sesuatu di bawah sana yang mencoba bangun dan merangkak keluar. Para pelaku ritual berdiri, membentuk lingkaran rapat, tidak dapat berkedip. Asap dari kemenyan berubah menjadi hitam pekat, melilit ke atas seperti ular. Terdengar suara erangan halus, samar, dan sangat jauh dari nada manusia. Kain kafan yang terbentang di tengah perlahan terangkat sedikit dari tanah. Bukan karena angin, tapi seolah ditarik oleh sesuatu dari dunia lain. Beberapa dari mereka mulai kehilangan keberanian, namun terlambat untuk berhenti. Simbol-simbol di batu lingkaran bersinar merah meredup.
seperti darah yang mengering. Ada sesuatu yang jelas sedang bangun di tengah ritual itu. Tiba-tiba seluruh area pemakaman terasa berubah menjadi lebih dingin. Napasan mereka terlihat seperti asap, meski ini bukan musim dingin. Bayangan di sekitar nisan bergerak bebas tanpa mengikuti arah lampu. Pemimpin ritual melanjutkan mantranya dengan suara yang semakin tegang. Namun matanya tidak lagi seperti mata manusia, melainkan kosong dan gelap. Para peserta mulai sadar mereka mungkin sudah melampaui batas, tapi lingkaran batu seakan mengunci mereka di tempat, tidak mengizinkan kabur. Suara detak jantung tak kasat mata terdengar dari tanah. Ritme cepat, tidak wajar, dan sangat mengganggu pendengaran. Mereka menatap kain kafan yang semakin bergerak naik turun seperti ada yang bernafas di dalamnya. Kain kafan itu perlahan terangkat lebih tinggi membentuk siluet tubuh kecil. Belum nyata, namun cukup membuat bulu kuduk mereka merinding. Asap hitam menari di sekelilingnya, seolah membentuk wajah samar. Wajah itu bukanlah manusia, melainkan gabungan beberapa ekspresi yang tidak konsisten. Ketika simbol batu bergetar, tanah di sekitar lingkaran pecah kecil. Angin bertiup dari bawah tanah, bukan dari permukaan. Hawa panas dan dingin campur menjadi satu, membuat kulit terasa seperti ditarik. Para peserta mulai mundur sedikit, namun kaki mereka terasa lebih berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menahan mereka tetap di posisi. Rasa takut mulai merayap masuk melewati keberanian palsu mereka. Pemimpin ritual membuka kedua tangannya ke arah kain kafan, memanggil roh yang ingin dipaksa kembali. Suara gumamnya berubah menjadi teriakan bersyair yang melengking. Di balik kain kafan terdengar suara tarikan nafas pertama dari sesuatu yang seharusnya tidak bernafas. Lampu minyak satu persatu padam, menyisakan kegelapan yang memiskinkan akal. Hanya cahaya merah redup dari simbol batu yang masih terlihat. Kegelapan itu seperti memiliki denyut, mendekat dan menjauh. Salah satu peserta menangis lirih karena tidak sanggup menahan tekanan batin. Namun ritual tidak dapat dihentikan. Semuanya sudah terlalu jauh. Suara gemetak tulang terdengar, namun tidak berasal dari mayat, melainkan dari pohon-pohon tua yang seperti ikut menderita. Kain kafan akhirnya jatuh ke tanah, namun tidak lagi kosong. Siluet tubuh samar berdiri perlahan, tidak stabil seperti baru belajar berdiri. Namun tidak ada wajah, tidak ada bentuk jelas, hanya bayangan hidup. Ia mengangkat kepala, namun ekspresi yang muncul tidak dapat dijelaskan. Para peserta merasa penglihatan mereka bergerak sendiri, seperti ditarik. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah yang membuat telinga bergetar. Suara itu bukan marah, bukan sedih, tetapi seperti memanggil sesuatu. Angin berhenti sepenuhnya, membuat suasana terasa lebih kosong. Tidak ada burung, serangga, atau suara alam lain. Dunia seperti berhenti hanya untuk menyaksikan kebangkitan itu. Makhluk itu melangkah keluar dari lingkaran batu dengan gerak patah-patah. Tanah yang diinjak retak kecil seolah menolak kehadirannya. Para peserta ritual mundur selangkah, namun tak ada yang berani berlari. Pemimpin itu berusaha mengendalikan makhluk itu, namun mantranya patah sendiri. Sosok itu menatap ke arah kelompok tersebut tanpa mata, namun semua merasa seperti ditatap langsung ke dalam jiwa. Bau bunga kering berubah menjadi bau besi yang menusuk hidung.
Kabut di sekitar pemakaman naik semakin tebal menutup pandangan. Setiap orang mulai merasakan tekanan di dada seperti dihimpit sesuatu. Mereka sadar ritual ini tidak menghidupkan mayat, melainkan membangkitkan sesuatu yang lain. Makhluk itu bergerak menuju hutan di belakang pemakaman tanpa melihat ke belakang. Ia berjalan cepat seolah mencari sesuatu atau seseorang. Para peserta hanya bisa berdiri terpaku, tidak mampu menggerakkan badan mereka. Lingkaran batu retak perlahan. Simbol-simbolnya kehilangan cahaya merahnya. Pemimpin ritual jatuh tersungkur, menyadari kegagalan sekaligus dosa besar mereka. Angin kembali berhembus, namun membawa bisikan-bisikan asing dari arah hutan. Bisikan itu seperti memanggil nama mereka satu persatu. Lampu minyak menyala kembali dengan sendirinya, seolah memotong keheningan. Namun semua tahu tidak ada yang benar-benar berakhir malam itu, karena sesuatu yang tidak seharusnya ada telah kembali berjalan di dunia manusia.